السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله والشكر لله. Puji syukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir di majlis kita ini. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga dan sahabat beliau. Kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalam niki sampun tanggal 26 bulan Rajab. Jemaah lain tanggal 17. Ini artinya jemaah sekalian, insyaallah 35 hari lagi kita ini akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita oleh Allah, dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada manusia lain kecuali oleh tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali berita bohong, ya, berita bohong yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, ada 6-7 tahun yang lalu, lek sambelia arak Nabi, arana Nabi Bakri. Ya, Nabi Bakri itu pun bukan hanya sekali dia bertemu dengan Jibril, 3 kali. Ya, 3 kali. Ceritanya ya tipa dream katanya. Pinang otakna, perasaan tayang tipa langit, wah ku bedait barang Jibril. Anehnya arak doang si sedu. Masyaallah jemaah sekalian. Ya. Maka perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi sekitar 10 tahun kenabian.
sekitar usia Rasulullah 50 tahun. Berbagai macam ujian, cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga 3 tahun sebelum beliau di Isra Mi'rajkan itu dikenal dalam sejarah dengan istilah Amul Huzni, tahun duka cita. Maka Isra Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu banyak beban yang diderita Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah Isra Mi'raj, maka Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhana. Wah, sering kita dengarnya niki jemaah sekalian. Ketika ada peristiwa-peristiwa luar biasa, orang-orang Arab jahiliyah mengatakan Subhanallah. Ya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlah, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi antara Masjidil Haram sampai ke Palestina itu adalah tanah-tanah kelahiran para nabi jemaah sekalian. Sehingga Allah mengatakan barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jemaah sekalian, akan tetapi kisah-kisah ini sudah berulang-ulang kita dengarkan. Ya, bedait bareng ini, lalu bertanya Jibril ini apa? Sudah berulang-ulang kita dengarkan. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Filistin, masuk Masjidil Aqsa. Maka ternyata beliau sudah ditunggu dengan ruh para nabi dan rasul terdahulu. Maka beliau mengimami salat. Maka dari situlah ketika Rasulullah menaiki pintu-pintu langit yang disebut dengan Mi'raj. Ma makna Mi'raj? Mi'raj ini tayak anjar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan minallahi dzil ma'arij. Dari sisi Allah ada tangga-tangga naik. Jadi anjar niki kedu tayak atau kedu turun jemaah sekalian? Kedu tayak atau kedu turun? Kedu turun tayak. Lamun tayak doang ampun sedih, anjar susah itu. Jadi turun naik, maka itu fungsi tangga. Dan kata Allah minallahi dzil ma'arij. Dari sisi Allah ada tangga-tangga naik. Untuk siapa? Para malaikat naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya'rujul malaikatu war-ruh. Naik malaikat-malaikat dan malaikat Jibril lewat tangga yang disebut ma'arij, tangga-tangga. Ya, malaikat dan malaikat ruh, yakni Jibril. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sehari kadar perjalanan itu, ya, miqdaruhu, sehari dalam hitungan kita, sehari yang ditempuh perjalanan itu, miqdaruhu, ukurannya adalah 50,000 sanah, 50.000 tahun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasul menempuh perjalanan yang 50.000 tahun itu hanya sebagian malam.
Subhanallah. Jadi tidak terlalu berat. Ketika Allah naik pintu-pintu langit itu tidak terlalu berat bagi Rasul, jemaah sekalian. Ya, tidak terlalu berat. Sebab itu Allah yang punya mau. Allah yang punya kehendak. Yang paling berat dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari langit menyampaikan berita itu kepada umat. Lamun naik pintu langit, sudah ada Jibril, sudah ada Burak dari pengawasan Allah, melintasi dimensi-dimensi yang luar biasa, jemaah sekalian. Ya, meteor saja yang jatuh dari langit pertama belum nyampe bumi hangus. Ya, sehingga jarang meteor sampai bumi, hangus karena atmosfer bergesek, loto meteor. Tetapi Rasulullah dengan jasad, dengan ruhnya berjalan melintasi ruang waktu. Kalau berjalan sesuai dengan ukuran kita nyampenya 50.000 tahun, subhanallah. Tetapi Rasul berjalan hanya separuh malam. Dan terlalu banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu saya tidak berkisah panjang lebar tentang itu, jemaah sekalian. Tetapi yang menarik adalah apa yang dialami Rasulullah ketika balik dari pintu-pintu langit itu. Tentu menjadi ujian yang berat. Ya. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, banyak dialognya di situ. Naik langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika naik ke Sidratul Muntaha, Jibril ditinggal. Ya, Jibril ditinggal. Wahai Jibril, kenapa engkau tidak ikut naik? Entah tene, entah ku Muhammad. Kenapa? Sudah, ini batasku sampai sini. Malaikat yang di bawah langit ketujuh tidak bisa naik. Yang di atas tidak bisa turun. Perubahan dimensi terlalu keras. Ketika aku naik, maka tubuhku yang begini besar ini akan hancur berkeping-keping. Subhanallah. Bagaimana dengan Rasul? Jubah yang dipakai Isra Mi'raj ini masih tersimpan di Museum Topkapi di Turki. Nanti kalau bisa jalan-jalan ke Turki, insya Allah kita bisa lihat jubah Rasul masih dipajang di museum situ. Kenapa? Tidak hangus dengan gesekan atmosfer, sebab Allah yang memperjalankan hambanya. Naik ke Sidratul Muntaha yang kata Allah indaha jannatul ma'wa. Di dekat jannatul ma'wa Sidratul Muntaha. Maka di situ Rasulullah memasuki satu bilik yang namanya mustawa. Ya, di Sidratul Muntaha itu ada namanya mustawa. Kemudian di mustawa itu ada kamar VVIP. Namanya Hadiratul Qudsiyah. Disitulah Rasul bermunajat dengan Rabbnya. Tentu munajatnya tidak perlu kita bayangkan itu seperti apa. Ya, pokoknya Rasulullah bermunajat. Kata para ulama, Rasulullah terdinding dengan Allah dengan 70.000 dinding cahaya. Dek kena betapakan mara itu mara niki, ya. Wallahu alam. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu keyakinan kita. Ya. Nah, disitulah Rasulullah munajat. Apa yang beliau ucapkan? Menurut sebuah riwayat, salam yang diucapkan kepada Rabb di Hadiratul Qudsiyah, beliau berucap at-tahiyyatul
mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala kehormatan, al-mubarakatu, segala keberkahan, as-salawatu, salawat dan berbagai macam rahmat, at-tayyibatu, segala macam kebaikan, lillah, milik Allah. Jadi selepuknya milik Allah jangan sekalian. Namun dek tekaican si Allah Ta'ala dek tu mau. Kehormatan tidak ada yang dijual. Ya, ngumbe-ngumbe si temele kehormatan kalau kita tidak beri Allah maka dek tu mau. Ya, demikian juga bagaimanapun kita menghinakan seseorang ngumbe-ngumbe si ta, kalau ia dimuliakan Allah dek na ini. Ya, tidak bisa hadirin yang dirahmati Allah. Kan jangan nong doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait. Tidak akan pernah hina orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe-ngumbe isi. La yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Dan tidak pernah mulia orang-orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang bagus doa kunut tu Bapak Ibu sekalian. Dan tidak jarang-jarang kunut. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Imam Syafi'i kunut. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Akan tetapi orang-orang itu menjaga etika. Ketika Imam Syafi'i bermakmum kepada Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, ya ndak sana kunut. Akan tetapi ketika Imam Syafi'i menjadi imam, Imam Ahmad menjadi makmum, Imam Syafi'i kunut, bemilu saya min lek mudi. Ini tidak diingkari oleh para ulama jemaah sekalian. Ya, kamu tadi dengan kunut ya kunut. Itulah mulia tadi dengan kunut dendek kunut mesak-mesak endah. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang-orang terdahulu itu enak beragamanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Ini yang diucapkan Rasul, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lalu Allah menjawabnya dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai nabi, dan rahmat Allah untukmu, keberkahan dari Allah untukmu wahai Nabi. Lagu kanjak Nabi enten dek nemel mesa keselamatan itu, keberkahan itu. Maka beliau menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami ya Allah, dan untuk hamba-hambamu yang salih. Tono langan tersaling doa jemaah sekalian. Jadi mau kita doa dengan si salat di seluruh permukaan bumi dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Angka bertesaleh-saleh sebab ibu. Berarti dengan sindekna saleh dekna mau langan doa niki, makanya saleh-saleh. Ya, ketika Nabi menjawab itu maka seluruh malaikat bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah mendapatkan perintah solat 50 waktu. Dek nolak Nabi ente jemaah sekalian. Tahu Rasulullah itu berat 50 waktu. Ya. Tetapi langsung diterima oleh Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba jemaah sekalian, ente payu salat 5 waktu pirang tengantor Pak Kepala? Paling 50 waktu itu berarti setiap 2 jam azan. Setiap 2 jam azan ya, pirang itu makan
Ngeno perintah Allah kepada Rasulnya salat 50 waktu, tidak menolak Nabi kita. Begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turun ya Rasulullah ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dek Nabi ketuaan apa mau udah Muhammad? Tidak. Apa yang ditanya Nabi Ibrahim? Sudahkah kamu perintahkan umatmu bercocok tanam di surga? Itu yang ditanya. Wah kesuruh dah umat Muhammad atekna betaletan lek dalam surga. Apa jawab Nabi? Bagaimana umatku bercocok tanam di dalam surga? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, perintahkan umatmu untuk sering-sering mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tio talatan di dalam surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tumbuh satu tanam dalam surga. Mudah jemaah sekalian. Jadi ibu-ibu muslimat semancangan taulek maghrib isya perbanyak bercocok tanam di dalam surga. Itu aja. Dia teteh-teteh peketuanan. Turun ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa si teteh peketuan. Wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu? Saya diperintah dan umatku untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Kaget Nabi Musa. Menangis Nabi Musa. Ya Muhammad, raji rabbak, inna ummataka la tuti. Kembali kepada Tuhanmu Muhammad. Umatmu tidak mampu lah menasehat lalu jak tulak pengen dia ngasih. Masya Allah. Kembali Rasul dari langit ke 6, 7 naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dikurangi oleh Allah 5 waktu. Garing petang das 5. Turun berit dari Musa. Kaif ya Muhammad? Garing petang das 5. Ngendeng ngasih tulak. Ya, naik lagi. Kurang 5 menjadi 40. Turun ketemu di Musa. Wahai Muhammad. Karang pira wahai Muhammad. Karang petang das nenek keji. Tulak sama Tuhan. Kurangi. Masya Allah. Ya sekalian. Lalu 9 kali Rasulullah mondar mandir. Ini bukan dekat perjalanan. Ya, tapi karena Allah mau, Masya Allah, ini luar biasa jemaah sekalian. Nah, maka oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan begitu jauhnya salat itu diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tersisalah tinggal 5 waktu. Setelah tinggal 5, turun Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, tinggal berapa? Sekarang 5. Lah, tidak ada 5 lalu. Kurangin. Angka 2, tidak 5 lalu. Coba bayangkan. Tapi apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahlah. Aku malu dengan Rabbku. Ya, aku malu dengan Tuhanku. Biarlah yang 5 ini menjadi 10, menjadi 50. Maka dikatakan hiya khamsun wa hiya khamsun. Si 5 sino pada ganjarannya seperti sholat 50 waktu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan itu diganjar oleh Allah menjadi 10. Jadi 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terus turun. Sampailah Rasulullah di bumi. Tepatnya di gerbang utama Masjidil Haram. Bingung Rasulullah. Saya mau cerita kepada siapa? Saya gentak ku bercerita. Kan ini berat.
Sebab silakuang nasi Rasulullah yang tidak masuk akal. Ya, bingung Rasulullah. Saya mau cerita dari mana? Belanganku mulai. Saya julut aku bercerita. Maka ternyata apa yang terjadi ketika Rasulullah bingung. Ya. Bingung, lemas perangainya Rasulullah. Datang Fir'aun. Datang Fir'aunnya orang Quraisy. Sin tersebut Abu Jahal. Wah liwat ya. Yo, karena bingung ruana Muhammad ini pasti ada persoalan. Coba kayak kutulakin ya. Tulak-tulak sambil mengejek. Yo, kan bau bingung biruana metonte ini. Ada apa Mas Bro katanya. Sambil mengejek. Nah, kesempatan. Mulailah Rasulullah membuka suara. Tadi malam aku sudah pergi ke Baitul Maqdis. Mengendarai ya binatang tunggangan yang bersayap seperti kuda terbang. Mulai bercerita. Detail ceritanya Rasulullah. Bingung Rasulullah saya julu gangku cerita yang tahu-tahu Fir'aun julu berketuan. Coba bayang. Ternyata arak manfaatnya musuh yang dah. Ya. Padahal terus Muhammad terus. Rubin lai sida tipak Palestin menggunakan kuda terbang terus sekarang sudah ada di sini. Mana mungkin wahai Muhammad, habis agamamu kalau sudah begini. Oke. Habis agamamu sambil mengejek. Padahal jemaah sekalian, Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Khisam bin Mughirah. Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal itu dengan sebutan Abul Hakam. Bapak yang bijaksana. Tetapi Rasulullah merintahkan kaum muslimin menyebutnya dengan Abu Jahal. Kenapa? Kan ini persoalan. Ya kumbe nampak terhadap Abu Jahal. Padahal orang-orang Quraisy memanggilnya dengan Abul Hakam. Bapak yang bijaksana. Perhatikan jemaah sekalian. Rasulullah, Abu Jahal ini bukan tidak beriman kepada Rasulullah. Ya, ngaku Rasulullah, kebenaran Rasulullah itu benar. Satu contoh jemaah sekalian. Satu hari Abu Jahal, ya, Amr bin Khisam bin Mughirah. Ternyata Abu Jahal itu tidak tenang kalau tidak mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah. Coba. Ya, tidak tenang kalau semalam saja ia tidak mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah. Coba bayangkan. Sehingga pada satu malam ada 3 orang dedengkot Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, ya, Amr bin Khisam bin Mughirah. Yang kedua Abu Sufyan. Yang ketiga namanya Akhnas bin Syari'. 3 orang ini diam-diam mendatangi rumah Rasulullah. Genang dengar bacaan Quran Rasulullah ketika beliau salat tahajud. Agak dikeraskan suaranya. Oh, lemas keketutna telu dengan ini mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai membaca Quran, selepuk ngendep. Lihat-lihat, jangan-jangan ada orang lihat. Mundur ya, sampai dengan meta celah untuk kabur. Ternyata bertempur tetelukna lek bucu. Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas bin Syari. Anteng ngumbe ini. Ya, kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain? Tauku itu pada teteluk ini dengar bacaan Quran Muhammad. Jemaah anda sekali janji. Berjanjilah 3 orang itu untuk tidak datang besok malamnya. Akan tetapi ngenowah gelisah hatinya ketika tidak mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah.
Maka mereka 3 orang ini mengendap-endap lagi. Dengan keyakinannya, pasti wah dia datang si 2 besok aku datang. Tetapi teluk-teluknya memiliki keinginan yang sama. Ngendap. Sampai selesai. Ketika dengan kabur, bertempur malak lebih bucu. Wah, ngeni doang ngangku me antuk aja ngeni ngangku me endah. Saling salahang. Oke. Untuk besok malamnya jangan. Lamun tahu itu sih dengan Quraisy apa jadi apa itu? Lebur itu. Ya, hancur kita. Akan tetapi di malam yang ketiga demikian juga jemaah sekalian. Tidak kuat kalau tidak mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah. Itu bapak-bapak ngumbe. Mun dek terdengar Quran sekalam aman atau ndek? Ngalah Abu Jahal itu. Ya? Coba, pernahkah kita merasa gelisah kalau tidak baca Al-Quran semalam saja? Kan dia tahu, kadang-kadang dengan sampai saat ini belum buka Qurannya. Jemaah lek puasa tak nak buka Quran. Ya, dan tutup lebaran ya betutup, kerpukan terus sampai saat ini belum dibuka. Abu Jahal tidak tenang kalau tidak mendengarkan bacaan Qurannya Nabi. Di malam yang ketiga ketemu, di situ mereka sepakat. Apa katanya? Ya, Abu Sufyan berkata kepada Akhnas bin Syari, "Kengene angkun tendi ngerantik ne beriman bi Abu Jahal ini li Rasulullah." Kan selesai persoalan. Ya, nak tekeno yenteh. Ngenu jak nak jak nana. Wahai Abul Hakam, ngenang. Engkau raja kami. Engkau panutan kami. Seandainya kau beriman kepada Muhammad, maka seluruh orang Arab ini beriman kepada Muhammad. Lakukan dengan ngendap sebut-sebut. Kita beriman saja, pokoknya sudah beriman, kami semua beriman. Kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal, "Ya Abul Hakam, engkau raja kami." Apa persoalannya jemaah sekalian? Berkata Abu Jahal, ya, "Wahai saudaraku, sukunya Muhammad, ya, dengan sukunya Abu Jahal itu namanya suku Bani Makhzum. Sedangkan suku Nabi kita suku Bani Hashim dari Quraisy. Ya, dari Bani Hashim itu ketika sukunya menjamu jamaah haji, beri penginapan, beri makan, beri minum, maka suku Bani Makhzum tidak mau ketinggalan, bersaing secara sehat. Jadi tetap bersaing sukuku dengan sukunya Muhammad. Ya, dalam kebaikan. Terus apapun. Terus apa persoalannya sekarang? Di sukunya Muhammad itu ada yang diutus menjadi nabi. Kalau di suku Bani Makhzum tidak ada yang diutus jadi nabi. Nekelamunku beriman li Muhammad berarti aku yang kalah. Ternyata fanatik kesukuan yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat sampai mati. Ya, dek nemele sedu meskipun ada seberkas sinar keimanan di dalam dadanya Abu Jahal. Beda dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu jangan dek narak keimanan sekali jemaah sekalian. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, jadi anak Sayyidina Sodaq Nabi itu si Abu Lahab itu. Kenapa disebut dengan Abu Lahab? Ia paling gagahna di antara 10 orang bersaudara, sehingga kulitnya berwarna-warna kemerahan si jenengna. Ya, mangkuna sinyala kulitnya. Ya, itu sebagian riwayat disebut dengan Abu Lahab. Lahab itu artinya nyala, amat nyala. Ya, amat nyala. Sebagian riwayat mengatakan disebut Abu Lahab lamun sili. Jadi Abu Lahab ini abang matanya. Merah padam. Itu sebut Abu Lahab, bapak yang menyala-nyala. Dia narak keimanan sedikit pun kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika Rasulullah bercerita kepada Abu Jahal, ya, apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, habis sudah agama.
Habis agamamu wahai Muhammad. Sebab jangan kau harap orang-orang yang akan percaya kepadamu. Apalagi dengan sindiknya beriman, Sida Muhammad. Orang-orang yang sudah beriman tidak akan percaya dengan kejadian ini. Wahai Muhammad, aku tantang kamu. Maukah kamu menceritakan peristiwa ini kepada orang banyak? Kita naik ke bukit Jabal Abu Qubais. Apa kata Rasul? Siapa takut? Sebab ini yang diinginkan Rasulullah, mengumpulkan orang banyak. Ngombe angkung ke ngumpulang dengan luwe ate kemu ceritaang dengan luwe peristiwa ini. Tahu-tahu sebetulnya Abu Jahal itu mau jadi provokator. Tapi ternyata jadi sponsor. Ya? Inginnya menjadi provokator untuk merendahkan Rasulullah, ternyata jadi sponsor, mengumpulkan orang-orang Arab ketika itu, baik yang beriman maupun tidak beriman. Selangan-langan namun ya Abu Jahal, wahai saudaraku, kumpul. Ada berita menarik. Nih ada semeton tuah bercerita tentang Palestina, cerita Rubin. Padahal kalian tahu, kita sebulan ke sana, sebulan sini. Kita butuh waktu perjalanan 2 bulan. Belum kalau keperluan kita sebulan, 4 bulan kita baru nyampe. Maka ada dengan bercerita Rubin lai da kunang Palestina. Percaya apa tidak? Tentu mereka tidak percaya. Ngenu selangan-langan. Luar biasa ujian ya mas sekalian. Ya? Luar biasa ujian. Orang-orang yang beriman datang. Orang-orang beriman datang melihat Rasulullah berjalan bersama Abu Jahal. Tumben Abu Jahal dan Rasulullah ya berjalan beriringan. Ada apa ini? Orang-orang kafir keluar karena melihat Abu Jahal. Orang-orang muslim yang beriman keluar karena melihat Rasulullah. Terus naik kumpul, naiklah 2 orang itu ke Jabal Abu Qubais. Jabal Qubais marah bacaan dengan lain. Tetapi sekarang sudah tidak ada jemaah sekalian. Sudah menjadi bagian dari istana dibuat oleh kerajaan. Di situ lamun ada tayak tidak sembarang orang, pasti ada peristiwa penting. Ya, maka naik mulailah Abu Jahal memprovokasi massa. Semeton lamun nara wah kaideng gita kuda terbang dek tawah. Lamun ada dengan bercerita wantai kuda terbang sedua tonde ndek tesedu. Bukan ada dengan si kampanye. Ya terus wahai Muhammad, maukah kamu menceritakan orang-orang semuanya tentang apa yang kau alami? Mau. Bercerita persis seperti yang diceritakan Abu Jahal. Sampai naik pintu langit 1, 2 dan seterusnya, sudah sampai di bumi, selesai persoalan. Lagi Abu Jahal provokasi. Gombe semeton, saya 2 tonde. Kami tidak percaya. Jelas dia tidak percaya. Dengan si kafir bertambah kekufurannya. Orang yang beriman yang ragu-ragu menjadi munafik. Bahkan 1 orang pun dari orang yang beriman ini tidak mengangkat kepalanya. Dalam kebimbangan. Nekengan terpercaya ini tidak mungkin. Kan ngenu? Tidak mungkin. Masa kena tekan langit Muhammad ini? Lagu lamun dek tersedu ya Rasulullah. Di situ kebimbangannya orang-orang yang beriman. Tidak percaya ini Rasul yang berkata. Kita percaya ini tidak mungkin, mustahil. Ya, lihat Muhammad no pengikut debek melke. Tidak berani mengambil sikap. Kalau pengikutku semua sudah menolak tentang kejadian yang terjadi dengan dirimu. Habis agama Muhammad. Tinggal 1 orang. Kalau orang ini yang 1 ini tidak percaya dengan ini, sudah Islam selesai sampai saat ini. Agama Muhammad sudah terkubur sampai saat ini. Tidak ada lagi agama Muhammad.
Lamun dek sedu dengan sisai itu. Siapa? Abdullah ibn Abi Quhafah. Siapa Abdullah bin Abi Quhafah? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi namanya Abdullah ibn Abi Quhafah. Ya, disebut dengan Abu Quhafah. Ya. Ayo sekarang kita cari Abdullah ibn Abi Quhafah. Kalau ia tidak percaya, sudah selesai agama Muhammad sampai saat ini. Terus milu rombongan Abu Jahal, rombongan kaum muslimin milu, hanya ingin mendengarkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Karang ia doang ini. Ya, karing Abu Bakar As-Siddiq saja, Bapak Ibu sekalian. Ini akan didengar pendapatnya tentang peristiwa ini, jemaah sekalian. Lalu apa yang terjadi? Tepat di pagi buta. Mara bahasa mamban jemaah sekalian, dek neman meleng matan kadal. Ya, pagi-pagi ya, pagi-pagi buta. Sekira isyraq mau terbit matahari. Nah, cari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar sedang berada di kebunnya. Sedang beres-beres jemaah sekalian. Bacak nara waktu. Baik jemaah sekalian. Ya, sedang beres-beres. Lalu berteriak Abu Jahal, "Ya Ibn Abi Quhafah, sini keluar!" Berteriak sudah dengan tidak sopan, sebab ia merasa sudah di atas angin. Ya, keyakinannya Abu Jahal itu habis agama Muhammad, habis sudah. Wahai Ibn Abi Quhafah, keluar kalian, keluar kamu. Ada berita menarik. Wahai Abu Jahal, ada apa? Kenapa engkau tidak duduk dulu? Tidak ada waktu untuk duduk. Saya ingin bercerita tentang sahabatmu. Sahabatku yang mana? Muhammad. Ini semua menjadi saksi bahwa sungguh tidak diragukan lagi bahwa sahabatmu Muhammad itu sudah dalam kerusakan mental yang parah. Ya. Wah geti gilana sahabat ini wahai Abu Bakar. Apa ngendah harapan langanya langan daging gila jogang singanu. Yang menjadi persoalan ada apa dengan Muhammad? Kemudian bercerita Abu Jahal. Katanya dia tadi malam naik ke Baitul Maqdis. Dia menunggang kuda terbang. Bahkan dia naik ke pintu langit terus. Sekarang sudah ada di bumi. Siapa yang mau percaya? Abu Jahal. Siapa yang bilang begitu? Muhammad, sahabatmu itu. Ketahuilah wahai Abu Bakar. Kalau Muhammad itu menaiki pintu-pintu langit, aku percaya. Bahkan aku pun lebih percaya ketika ia turun melintasi pintu-pintu langit. Bahkan lebih dari itu kalau Muhammad itu yang berkata, maka tidak ada keraguan untukku untuk percaya. Kaum muslimin yang sudah down mentalnya, bangkit lagi dengan pernyataan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu tidak gemuk-gemuk amat. Ini postur tubuhnya kurus. Ya, jangan kita bayangkan Abu Bakar itu tubuhnya kekar. Ya, tapi agak kurus Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar itu kalau ditimbang keimanannya dengan langit dan bumi masih besar. Lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jemaah sekalian. Ini dalam hadis diriwayatkan seperti itu. Ya, sebagaimana aku percaya tentang naiknya Muhammad, maka aku lebih percaya ketika ia turun dari pintu-pintu langit. Sudah 1-0 Abu Jahal. Ya, sementara orang-orang mukmin yang tadinya ya, naik lagi semangat keimanannya. Lalu yang kedua dalam hadis yang sahih, wahai Quraisy, kata Abu Bakar, wahai Quraisy, coba lihat tembok yang di belakangmu itu warnanya apa? Semuanya mengatakan warnanya hitam.
Betul warnanya hitam, betul. Meskipun tembok di belakang itu warnanya hitam, tetapi kalau Muhammad mengatakan tembok itu warnanya putih, aku bohongkan mataku dan aku akan mengatakan tembok itu warnanya putih. La haula wala quwata illa billah. Udah, ngenebe. Tebe tedait sahabat dan kena bercerita, ya. Nepas tiang, ya, sehingga ada dengan sedu. Ya, maka apa yang terjadi? Abu Bakar mencari Rasulullah bersama Abu Jahal. Sambil ia berkata dengan keras, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah, engkau benar. Sepanjang jalan Abu Bakar mengucapkan kalimat itu, engkau benar wahai Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Lalu naik Abu Bakar As-Siddiq bersama Abu Jahal. Apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, benarkah tadi malam engkau telah ke Palestina? Benar. Benarkah engkau telah naik pintu-pintu? Benar. Wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy tahu engkau tidak pernah pergi ke Palestina. Kau tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Kalau aku tantang engkau Muhammad, kata Abu Bakar As-Siddiq, engkau menceritakan tentang letak-letak Baitul Maqdis, sanggupkah kau bercerita tentang Baitul Maqdis? Apa kata Rasulullah? Sanggup. Tinggal Abu Bakar menguasai panggung. Kalau tadi Abu Jahal, sekarang Abu Bakar menguasai panggung. Wahai Quraisy, kalian tahu Muhammad tidak pernah tahu namanya Baitul Maqdis, tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Tapi sekarang aku ingin ia bercerita tentang Baitul Maqdis. Di mana gangnya, di pintu gerbangnya yang mana, dan bagaimana semuanya. Ketika ia bercerita tentang yang benar, maka kamu harus mengatakan Muhammad benar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, diperlihatkan di depan mataku Baitul Maqdis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, marak gambar wahli julu na jama' tahu nu Baitul Maqdis na binta. Ya, kemudian Rasulullah bercerita, kita masuk Baitul Maqdis melalui gerbang ini, ya, ada gerbang, ada jalan, detail Rasulullah bercerita. Masuk Masjidil Aqsa lewat pintu ini, tiangnya berwarna ini, karpetnya berwarna ini, semuanya diceritakan oleh Rasulullah kepada Quraisy. Lalu apa kata Quraisy? Muhammad benar. Muhammad benar. Muhammad benar. Tinggal Abu Jahal si melengket. Sebab orang-orang Quraisy pun membenarkan dari apa yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya, terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Quraisy, wahai Quraisy, 2 hari lagi rombongan kafilah yang datang dari Mekah, ya, yang datang dari Palestina, 2 hari lagi akan datang di Mekah. Ketahuilah bahwa ada seekor untanya yang paling besar, yang paling banyak muatannya, itu hilang, memasuki sebuah lembah. Lalu aku katakan kepadanya, wahai Quraisy, unta yang kau cari ada di lembah ini, cepat temui dia supaya tidak hilang. Kemudian ia mencari untanya karena saranku, kemudian ia ketemu dengan untanya. Besok unta yang paling depan berwarna putih, dikalungkan selendang berwarna merah. 2 hari yang akan datang, ia akan datang di Mekah. Nanti tanyakan kepadanya. Subhanallah. Ya, betul jamaah sekalian. 2 hari yang akan datang, kumpullah orang-orang Quraisy di pintu gerbang utama kota Mekah, yakni gerbang Abi Syaibah. Semuanya menunggu. Ternyata benar, unta yang paling depan itu warnanya putih. Kemudian dikalungkan selendang berwarna merah. Semua orang berbisik, Muhammad benar. Ya, Muhammad benar. Lalu orang-orang bertanya kepada kafilah yang datang, kamu dari mana? Ya, kita ini rombongan dari Palestina.
Betulkah ada untamu yang hilang? Benar. Unta yang paling besar, yang paling banyak muatannya itu hilang, entah kemana. Kemudian ada suara dari langit mengatakan, wahai Quraisy, dari langit mengatakan, wahai Quraisy, untamu yang hilang ada di lembah ini. Kemudian kami mencarinya dan ketemu unta itu. Entah siapa yang memberitahu kami dari langit. Sementara ceritanya, ya, siapa yang menceritakanmu? Saya Mbak siapa yang bercerita? Kami 3 hari belum datang sudah ada cerita. Subhanallah. Maka apa kesimpulan mereka? Muhammad benar. Muhammad benar. Lagu Arab ya dasar dengan kafir. Ya. Dengan kafir ini ya mulai ngeno wah. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Siaran dengan kafir ini pada doang tabayang ya peringatan atau ndek tabayang ya peringatan mulen ndek namele beriman. Tetapi kaum muslimin sudah dipacu semangatnya ya dengan bangkitnya Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ini yang saya maksud yang lebih berat dari perjalanannya Isra Mi'raj Nabi kita. Sebab Allah yang berkehendak. Tetapi ketika kembali di bumi di situ fitnahnya besar, jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian ya, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru kita bisa memahami perjalanan Isra Mi'raj ini dengan kacamata keimanan. Dek na bau tapi kirang isi akal. Sebab ketika Allah berkehendak apa yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Iki jemaah sekalian ya, kisah yang harus kita tahu. Betapa perjuangan menegakkan agama Allah itu begitu beratnya. Akan tetapi harus ada tokoh yang jadi panutan. Ketika semua lemas dalam perjuangan harus ada tokoh yang bangkit. Namun terseliput ngelemahan, urung ya jadi apa-apa ini. Harus ada jadi tonggak yang kuat. Sebagaimana kuatnya Abu Bakar As-Siddiq. Niki jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kita di majelis ini. Wah jam belu niki. Ya. Atau kan karang sebulan masih ada yang terakhir atau tutup jatah tiang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi telepon si pengurus arak doang jadwal tiang. Alhamdulillah lagu ini Jumat wah ingetang nah ya tomeham tiang kata subri ingetang jadwal kelemahan tetanggo mungkir ini ya insyaallah ya Allah dan mohon maaf jemaah sekalian niki Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang perlu ya terekeng-rekeng lah ya, kalau ada ya. Dalam suatu kisah ya dalam satu kitab namanya Kifayatul Muhtaj. Jadi banyak dialog. Salah satu contoh saja ketika ketemu dengan Nabi Adam. Ya. Wahai Muhammad. Kemudian Nabi Adam memberikan doa, mengajarkan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketemu dengan Nabi Yahya ada dialog.
ketika Jibril mengetuk pintu langit, maka penjaga pintu langit mengatakan, siapa ini dan siapa yang bersamamu? Aku Jibril, ya, yang bersamaku adalah Muhammad. Apakah ia sudah diutus? Ia sudah diutus. Lalu penjaga pintu langit mengatakan, marhaban bil ibni salih wal akhis salih. Selamat datang anak yang soleh dan saudara yang soleh. Jadi di sana tidak ada tugas, yang ada hanya beliau berdialog dengan para nabi dan rasul. Ketemu dengan itu, ketemu dengan Nabi Yusuf, ya, mereka saling berdialog dan lain sebagainya. Hanya yang diceritakan yang paling dominan adalah ketika bertemu dengan Nabi Musa. Sebab esensinya di situ. Ya, sebab esensinya di situ. Nah, kalau kita lihat ya literatur yang saya punya Bapak Ibu sekalian, nah, misalnya seperti ini. Di langit pertama ketemu beliau dengan Nabi Adam alaihi salam. Di pertemuan ini Nabi Adam membekali Rasul dengan doa supaya setiap masalah yang dihadapi oleh Nabi senantiasa diberi kebaikan. Satu. Kemudian yang kedua, di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka juga sama-sama bertegur sapa dan mengucapkan salam satu dengan lainnya sebagaimana langit pertama. Kedua nabi pendahulu itu memberikan doa kebaikan. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Tidak hanya doa kebaikan yang didapatkan, ya, akan mereka bertegur sapa dan saling memberi salam. Rupanya Nabi Yusuf juga memberi setengah ketampanannya untuk Rasul. Ya, Masya Allah. Lalu di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris yang pernah berdakwah di Mesir dan Bani Israel. Dan sama dengan tingkatan yang dahulu mereka berdialog, bercengkerama itu. Nah, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, ya, yang mengikuti Nabi Musa dalam melepas Bani Israel dari tangan Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam ini dikenal sebagai seorang pintar bicara yang meyakinkan orang waktu mereka bertegur sapa. Nabi Harun bertegur sapa dan beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di langit keenam demikian juga, ya, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Berdialog. Setelah pulangnya baru ia bertanya tentang esensi sholat yang diterima. Naik ke langit ketujuh, ya, ketemu dengan Nabi Ibrahim, bertegur sapa, terus seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Adapun yang esensial adalah ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai menangis Nabi Musa, minta keringanan dari Tuhanmu. Angkat belik jasana Nabi Musa le itu aja mas kalian. Enak poyo doang saya kat urung itu dia. Tetapi itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Begitu kira. Ya. Masya Allah. Ya. Wallahu alam. Ya. Kenapa tidak langit ketujuh begitu kan? Ya. Kenapa ngapain dia di langit pertama ketemunya? Kenapa di langit kedua? Wallahu alam. Ya, cuma seperti itu dalam kisahnya. Ya, kalau diceritakan dia panjang. Kenapa Nabi Adam di langit pertama? Salah satu contohnya. Kenapa di Nabi Adam yang pertama? Sebab Nabi Adam itu yang dahulu pindah dari surga menuju bumi. Sehingga sebab nanti setelah turun yang pertama kali akan dilakukan oleh Rasulullah, beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Begitu-begitu kisahnya. Yang lain wallahu taala alam, saya tidak tahu. Ya. Wassalamualaikum. Iya.
Jadi di sisi lain hikmahnya tawar-menawar itu mara ibarat itu jemaah sekalian. Mundek tebau lalu embanda ya. Kan ada orang prihatin dengan kita. Ya memang secara akal dek dengan tebau wisita. Ya. Nah, akan tetapi ini adalah sudah menjadi rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi atilah menara dengan lalu beban tertulung ya. Misalnya pengurus masjid bebannya enggak walak paksa ya. Kan begitu dikurangi bebannya. Ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa melihat umat ini tentu tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu di situ apa hikmahnya? Ada tawar-menawar. Maka disitulah tentang kedekatan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin sering mondar-mandir, maka semakin sering pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menurunkan syariat ini ketika umat ini tidak akan mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kenapa ada tawar-menawar? Itulah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya anda langsung ke 5 kan? Nah, maka tidak ada itu. Nah, tetapi ini adalah empati kepada saudara-saudara kita. Dan Nabi Musa karena melihat memang tidak mampu umat itu kalau diperintah 50 waktu. Maka disuruh balik. Maka inilah keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kemurahan Allah mengatakan wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Allah akan ganjar setiap kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Itu adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Oke. Waalaikumsalam. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika azan dikumandangkan, setan lari terkencing-kencing. Tapi kalau sudah selesai azan, kembali lagi setan itu menggoda orang-orang yang sholat. Kalau mau PC-PC azan dia meler hari, ya, PC-PC azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana ia mulai? Bengombe angkut, bukan ranah saya untuk menjawab ini. Wallahu taala alam. Tetapi sudah ada yang mewakili kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang sudah ada demo besar-besaran di Jakarta, ya. Sudah demo besar-besaran. Bengkah ngombe no angkunta. Ya, ketika azan sudah dibatasi, wallahu alam. Yang tahu jawab ya. Ya. Masya Allah, ini fitnah akhir zaman, jamaah sekalian. Mari kita perbanyak istighfar, ya. Mudah-mudahan Allah angkat berbagai macam fitnah, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, terpanjang umur, bertemu dengan Ramadan yang insya Allah 35 hari lagi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat.
baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ketika kita ada penyakit dalam diri kita, mudah-mudahan Allah angkat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kita sehingga kita dapat beribadah dengan maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.